Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita mulai kembali pembelajaran kita, yaitu mengenai karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Baiklah anak-anak ibu, akan ibu jelaskan bahwa karya ilmiah itu adalah suatu tulisan yang berisi suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan fakta. Jadi karya ilmiah itu haruslah ditulis berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, karya ilmiah itu juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama dalam bentuk populer, kemudian yang kedua itu dalam bentuk semi formal, dan yang ketiga adalah dalam bentuk formal. Baiklah anak-anak ibu semuanya, di sini ibu akan menjelaskan mengenai struktur penulisan karya ilmiah dari 3 jenis di dalam karya ilmiah, yaitu yang pertama karya ilmiah dalam bentuk populer. Jadi dalam bentuk populer, karya ilmiah yang ditulis yaitu dalam bentuk karya ringkas, ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Serta karya ilmiah populer umumnya itu dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Dan di dalam penulisan kalimat di dalam karya ilmiah dalam bentuk populer ini, kalimatnya itu dalam bentuk sederhana, lancar, namun tidak berupa sendau gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Jadi karya ilmiah dalam bentuk populer ini ditulis itu dalam bentuk esai. Jadi bisa kita lihat contohnya itu melalui media massa seperti koran ataupun majalah. Begitulah contoh dari karya ilmiah dalam bentuk populer. Sedangkan karya ilmiah dalam bentuk semi formal, struktur penulisannya sebagai berikut. Pertama, halaman judul. Kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Keempat, pendahuluan. 5, pembahasan. 6, simpulan. Dan yang ketujuh yaitu daftar pustaka. Inilah struktur penulisan karya ilmiah dalam bentuk semi formal. Kemudian yang ketiga yaitu karya ilmiah dalam bentuk formal. Struktur penulisan karya ilmiahnya sebagai berikut. Pertama, judul karya ilmiah. Kedua, tim pembimbing. Ketiga, kata pengantar. 4, abstrak. 5, daftar isi. 6, bab 1 pendahuluan. Nah, di dalam bab 1 pendahuluan ada 4 yang harus dibuat di dalam bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian yang ketujuh bab 2, telaah kepustakaan atau kerangka teoretis. Ke-8 bab 3 yaitu metode penelitian. Yang ke-9 bab 4 pembahasan hasil penelitian. Kemudian yang ke-10 bab 5 simpulan dan rekomendasi. 11 daftar pustaka, 12 lampiran dan ke-13 riwayat hidup. Inilah karya ilmiah dalam bentuk formal. Contoh karya ilmiah dalam bentuk formal seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi dari ketiga jenis karya ilmiah ini berbeda struktur penulisannya ya nak. Tolong diperhatikan setiap jenis struktur penulisan karya ilmiahnya. Berikut ini ciri-ciri dari karya ilmiah. Disimak dan diperhatikan ya nak, sebagai berikut.
Adapun asas-asas dalam penulisan karya ilmiah terbagi menjadi 3. Pertama, kejelasan, ketepatan, dan keringkasan. Diperhatikan ya nak, 3 asas-asas dalam penulisan karya ilmiah agar karya ilmiah yang ditulis tepat dan benar. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap menjalankan protokol kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.